Rahasia Otak mengungkap misteri neurosis dan jalan menuju pemulihan. Bayangkan jika pikiran Anda terus-menerus dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan. Neurosis bukan hanya gangguan mental biasa. Ia memengaruhi otak kita secara signifikan. Tapi, ada harapan. Simak bagaimana neurosis memengaruhi otak dan bagaimana kita bisa mengatasinya dengan pengetahuan ilmiah terbaru. Neurosis adalah kategori gangguan mental yang ditandai dengan kecemasan berlebihan, gangguan afektif, dan kesulitan dalam mengatasi stres tanpa kehilangan kontak dengan realitas. Kondisi ini mencakup gangguan kecemasan, OCD, fobia, dan gangguan somatoform. Pada dasarnya, neurosis memengaruhi bagaimana kita merespons stres dan emosi. Meskipun neurosis sering dianggap sebagai masalah mental biasa, ia memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana neurosis bekerja dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Korteks prefrontal dorsolateral di LPFC dan amigdala adalah dua area otak yang sangat penting dalam regulasi emosi dan respons kecemasan. DLPFC bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan regulasi emosi, sedangkan amigdala berperan dalam respons ketakutan dan kecemasan. Disfungsi di area ini dapat menyebabkan peningkatan kecemasan dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjelaskan mengapa orang dengan neurosis sering mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi sehari-hari. Hipocampus berperan krusial dalam memori dan regulasi respons stres. Pada kasus kecemasan kronis, volume hipocampus sering menurun akibat stres berkepanjangan. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan memori dan adaptasi terhadap situasi baru. Penurunan volume hipocampus bukan hanya memengaruhi memori, tetapi juga bagaimana kita menghadapi stres. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hipocampus bekerja dalam konteks neurosis. Penurunan volume hipocampus bukan hanya memengaruhi memori, tetapi juga bagaimana kita menghadapi stres. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hipocampus bekerja dalam konteks neurosis. Hiperaktivasi HPA bukan hanya memengaruhi emosi, tetapi juga kesehatan fisik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola stres agar aksis HPE berfungsi dengan normal. Penelitian neuroimaging seperti fMRI dan PET scan menunjukkan bahwa kerusakan struktural pada otak penderita neurosis umumnya minor. Perubahan struktural sekitar 5-15 terjadi pada beberapa area otak tertentu, seperti amigdala dan hipocampus. Meskipun perubahan ini minor, dampaknya pada kualitas hidup bisa sangat signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa neurosis bukan hanya masalah mental, tetapi juga memiliki aspek neurologis yang penting. Amigdala menunjukkan peningkatan aktivitas hingga 10-15 dalam respons terhadap stres atau ancaman. Hal ini terkait dengan gangguan kecemasan dan fobia, karena amigdala berperan dalam mengenali dan merespons ketakutan. Peningkatan aktivitas amigdala menjelaskan mengapa orang dengan neurosis sering merasa takut atau cemas tanpa alasan yang jelas. Hipocampus mengalami penyusutan volume sekitar 5-10 pada kasus kecemasan kronis akibat stres berkepanjangan. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan memori dan adaptasi terhadap situasi baru. Penyusutan volume hipocampus bukan hanya memengaruhi memori, tetapi juga bagaimana kita menghadapi stres. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hipocampus bekerja dalam konteks neurosis. DLPFC menunjukkan penurunan aktivitas sekitar 5-10. Hal ini berkontribusi pada gangguan dalam pengambilan keputusan dan regulasi emosi, karena DLPFC bertanggung jawab atas fungsi kognitif dan emosi. Penurunan aktivitas DLPFC menjelaskan mengapa orang dengan neurosis sering mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi sehari-hari dan membuat keputusan yang tepat. Sirkuit limbik mengalami disregulasi sinyal hingga 10%. Hal ini menyebabkan peningkatan kecemasan dan gangguan afektif, karena sirkuit limbik berperan dalam mengatur emosi dan motivasi. Disregulasi sinyal limbik menjelaskan mengapa orang dengan neurosis sering mengalami perubahan mood yang tidak stabil dan peningkatan kecemasan. Perubahan dalam neurosis lebih bersifat fungsional daripada struktural. Hal ini berarti bahwa kondisi ini memiliki potensi untuk dipulihkan melalui terapi psikologis seperti CBT dan farmakoterapi seperti SSRI.
Neuroplastisitas otak memungkinkan kita untuk mengubah cara otak bekerja dan beradaptasi dengan situasi baru. Dengan terapi yang tepat, kita bisa memulihkan fungsi otak dan mengurangi gejala neurosis. Terapi psikologis seperti CBT Cognitive Behavioral Therapy dapat membantu memulihkan fungsi otak dengan mengubah pola pikir dan perilaku. Terapi ini berfokus pada perubahan perilaku dan kognitif untuk mengatasi kecemasan dan gangguan afektif. Dengan CBT, kita bisa belajar mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang memperburuk gejala neurosis. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan menghadapi stres dan memperbaiki kualitas hidup. Farmakoterapi seperti SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitor juga efektif dalam mengatasi gangguan kecemasan. Obat-obatan ini membantu mengatur neurotransmitter yang terkait dengan kecemasan, seperti serotonin. Dengan SSRI, kita bisa mengurangi gejala kecemasan dan depresi, sehingga memudahkan proses pemulihan. Namun, penting untuk diingat bahwa farmakoterapi harus digunakan di bawah pengawasan dokter. Neurosis mempengaruhi otak dengan perubahan minor yang dapat dipulihkan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana neurosis bekerja, kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Terapi psikologis dan farmakoterapi menawarkan harapan besar untuk pemulihan. Oleh karena itu, penting untuk mencari bantuan profesional jika Anda mengalami gejala neurosis. Untuk informasi lebih lanjut tentang neurosis dan intervensi terapeutik, silakan lihat referensi penelitian neuroimaging yang kami sediakan. Sumber data ini dapat membantu Anda memahami lebih dalam tentang kondisi ini. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengatasi neurosis dan meningkatkan kesehatan mental kita. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang neurosis, kita dapat berharap untuk masa depan yang lebih baik. Neurosis bukanlah akhir dari segalanya. Ada harapan untuk pemulihan dan perbaikan kualitas hidup. Terima kasih telah menonton, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dalam memahami dan mengatasi neurosis. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda membutuhkannya. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda untuk meningkatkan kesadaran tentang neurosis. Dengan berbagi, kita dapat membantu lebih banyak orang memahami dan mengatasi kondisi ini. Dukungan dari komunitas sangat penting dalam proses pemulihan. Mari kita saling mendukung dan berbagi pengetahuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mereka yang mengalami neurosis. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang neurosis dan bagaimana mengatasinya, kunjungi situs web kami untuk informasi tambahan. Kami menyediakan sumber daya yang lengkap untuk membantu Anda memahami lebih dalam tentang kondisi ini. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda membutuhkannya, dan jangan lupa untuk berbagi pengetahuan ini dengan orang lain yang mungkin membutuhkannya.